Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar di masjid. Berarti ayat ini penting. Kalau ada di kantor bupati pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap pekan, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Yang kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustadz mati. Pelan-pelan. Kalau ustadz mati siapa ceramai kok? Semua mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah sampaikan, warga Sigi, hati-hati kok, mengaku kok Islam, agamamu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan judi. Amin. Insya Allah tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah tidak mati dalam keadaan sabung ayam. Lagi sabung ayam didapat sama polisi, dikejar, jangan lari, masih lari. Jangan kau lari, lari juga. Jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa lari. Kenapa? Besar perutnya. Bukan polisi di sini, polisi film India. Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan, dok. Masih lagi tembak ke atas, dok. Tambah lagi tembak 3 kali, dok. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, dok. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya sama ke polisi, bagaimana caranya bos? Jauhnya itu kaki nak kepala. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Lihat tahu itu polisi bapak-bapak gagah-gagahnya semua. Makanya jangan kau musuhi polisi. Kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia. Kau pergi melapor tanahmu diserobot, masuk ke polsek. Tolong Pak Kapolsek, tegakkan hukum. Apa nak bilang Kapolsek? Mohon maaf, kemarin bubar polisi. Makanya jangan kau musuhi polisi. Ya toh? Hei, motormu hilang, siapa kau cari? Pak Imam. Udah apa motormu? Siapa kau cari? Polisi. Saya lancar sampai ke sini karena dikawal polisi. Ya toh? Ya. Polisi juga jangan kau musuhi ulama. Ya toh? Karena kalau ditangkap kok, kalau mati kok siapa bungkus kok? Ayo, siapa sembayangi kok? Kapolres? Aku ini. Tapi alhamdulillah Dewan Masjidnya Tawasula Sulawesi Tengah, salah satu ketua Dewan Masjid kota di sini Sulawesi Tengah,
ketuanya di Palu polisi pangkat AKBP. Ya? Makanya jangan musuh polisi. Tenang Pak polisi, saya bela Bapak ya. Tapi yang bisa membuat kamu mati kafir apa? Hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Siapa di antaranya? Uang pilkada. Kau itu semua cilaka. Oh gampang Pak. Majelis taklim saya 200 gampang Pak sama Ali, saya bisa atur. Tapi anu Pak, pembeli anu Pak. Woi, baru-baru hilang minyak toh? Iya, iya. Itu salah satu sebabnya, jangan kau cuma salahkan pemerintahmu. Salah satu sebabnya karena kau milih pemimpin karena mau uang. Tepuk tangan mah kau baru kau. Ya, maka mudah-mudahan pemilu yang akan datang tidak ada lagi uang sogok. Serius, ya, jangan lagi kau peras orang. Wane piro, kasihan kita ini orang Indonesia. 88% di Indonesia orang Islam. Kita menginginkan suasana Republik Indonesia yang enak, tidak susah cari kerja, tidak susah cari beras, tidak susah cari minyak goreng, gampang anak tak jadi pegawai. Hanya itu bisa terjadi kalau pemimpinmu peduli sama kalian. Bagaimana mau peduli kalau minta memang mau ke uang? Nah kasih kuan 500, begitu kau bilang kenapa ndak pernah lagi datang? Waktu mau dipilih datang setiap saat. Nah bilang apa lagi ku datangi kau, nah sudah mau ku bayar. Bisa? Insya Allah tidak ada lagi terima-terima uang toh? Iya. Iya. Alhamdulillah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah solat, Allah tidak mendirikan solat. Tapi ketika Allah perintah kita bersolawat, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak kalian semua salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa. Salatullah ala toha rasulillah. Salat salamullah ala yasin. Nilainya 8,7. Nah kau diam, kita dengar ini yang di atas ini. Yang di atas, yang bos-bos ini, yang bos-bos toh. Dengar kau, kapan lagi dikerjai Ahmad Ali? Ayo Pak, ada tahu istri dia di sampingnya. Tahu Pak. Ndak jago ini kalau di depannya Ibu Nilam. Berhenti kau jago suami. Nah bilang, di laut kami jaya, di laut kami jaya, di darat kami buaya, di rumah tak berdaya. Ayo kita dengar dulu ini, diam. Kita dengar dulu bersalawat ya. Ayo Pak Ahmad Ali, ya. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 9,9. Kenapa kau marah? Dia belikan tiket. Kalau kau majelis taklim mau undang nggak? Dia gak duimu. Untun tawa, ada pengusaha
yang juga anggota DPR RI, yang juga istrinya ketua DPR Sulawesi Tengah, masih peduli mendatangkan ustadz. Ada pengusaha, banyak uangnya, politisi, tapi apa jina undang? Artis. Apa kau dapat kalau artis? Datang bawakan ku alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nah single, ndak juga nak kasih pegang kok. Napakah cina-cina aja kok. Iya toh? Alhamdulillah tahu apa Ahmad Ali. Bos, ketahuilah saudaraku, masyarakat Sigi, bersyukur kalian kalau ada orang kaya mau peduli sama masjidmu. Iya Pak, banyak saya kenal orang kaya tapi tidak mau ngurus masjid. Pak Ahmad Ali, bersyukur Bapak dikasih rezeki oleh Allah. Alhamdulillah. Dikasih istri yang baik lagi. Alhamdulillah. Coba, sama-sama kaki kita Pak Ahmad Ali 10 jarinya. Sama-sama tangannya 10 jarinya. Sama kita punya mata 2 matanya. Di hadapan Allah kita sama, tapi di hadapan ATM kita beda sama Pak Ahmad Ali. Iya. Iya. Maka Pak Ahmad Ali bersyukurlah. Ada orang kasihan setengah mati cari uang dari pagi sampai tengah malam. Kadangkala kasihan hancur harga dirinya, belum tentu dapat rezeki seperti Bapak. Alhamdulillah. Maka cara bersyukurnya bikin tablik akbar. Datangkan Dasat Latif. Ya. Lihat ini kasihan. Mau semua lihat Ustadz Dasat. Setelah dia lihat, dia bilang, karena tak kecil dia orangnya. Ibu Nilam, ada juga gosip kata tadi. Dia bilang, itu juga bajunya waktu di televisi. Ini semua ini muka-muka apa gosip ini semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Coba itu politisi kalau mau dipilih, penampilannya kalah-kalah ustad. Pakai serban, pakai gamis, masuk keluar masuk masjid, biar tidak diundang datang juga. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Sigi. Kalau ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Berapa anggota DPR di Kabupaten Sigi? Berapa? Ada di sini hadir? Angkat tangan Bede. La haula wala quwwata illa billah. Ada. Alhamdulillah. Lihat itu ibu, mukanya coblos lagi nanti. Coba, jangan sampai kita Islam mau dicoblos jadi kita datang menjadi Islam. Islamlah secara benar, jangan kau Islam pilkada. Saya waktu mau pilkada, saya diundang ke tempat ini. Alhamdulillah, setelah terpilih Ahmad Ali, datang kak lagi di sini. Ini namanya menepati janji. Ya toh? Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ternyata di sini juga banyak setan berkeliaran. Mana itu setan Ustadz? Itu handphone di tanganmu. Siaran langsung tong ini mama. Baru penonton na 2 aja. Gaya anaknya. Berhenti aku siaran langsung.
Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Woi, simpan saya dulu HP-mu, simpan dulu. Selama kau pegang HP, pasti bukan saya kau perhatikan. Simpan HP, simpan. Bu. Saya ini penceramah. Doanya biasa makbul. Sudah lagi saya musafir. Oh, tambah makbul lagi. Jadi ku doakan betul suamimu kau. Dek si senamelok mangkalinga. Tarik tu HP-mu. Hoi. Simpangi. Nenek, kita lagi ceramah na belakangi maki sedih. Mas selfie. Ya nanti ini ibu-ibu, Bu Nilam kalau sudah ke ceramah, nak kejar mak kita. Ustaz selfie dulu Ustaz. Ulangi Ustaz, kaburi. Ulangi Ustaz. Nah biar 10 kali kau ulangi, namun kamu yang kabur. Simpan HP dulu, simpan. Bisa? Tapi mau nonton Ustaz nanti supaya sampai di rumah. Gampang. Caranya itu ada kamera saya bawa. Kau konsentrasi dengar ceramahku, nanti ada kuis di belakangnya dikasih hadiah. Ya? Bagaimana kalau mau ditonton Ustaz? Buka ke YouTube, tulis Dasat Latif Kabupaten Sigi. Keluar itu. Sudah nonton jangan lupa like and share. Sudah miku pece Ustaz, sudah ndak mau tak putar. Ku pencet ndak mau tak putar. Pasti ndak ada kuotanu. Adik-adik yang punya IG, yang punya Instagram, kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, kita lagi beli sepatu harga 5 juta guys, macimna mau bawang. Tapi kalau ustadz kau follow, kau dapat ilmunya, dapat pahala. Kau amalkan ilmunya, dapat pahala. Kau sebarkan ilmunya, lebih dapat lagi pahala. Maka mulai hari ini follow Dasat Latif. Caranya Ustaz, tulis namaku di pencarian Dasat Latif 1212 centang biru. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Haji Ahmad Ali beserta istri, para habaib, pejabat sipil, militer, polisi dan tentara, serta seluruh alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, adakah manusia di dunia ini yang tidak ada masalahnya? Ada? Ini di depan saya ini muka-muka penuh masalah semua ini. Iya toh? Percaya tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Hakul yakin. Contoh, istri cantik, kau kira bukan masalah? Nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri Ustaz. Jelek istri, nah hina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan sama ibu, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, Nabila istrinya, mana kok Pak? Nabila ndak jadi Kak ke situ mencerek Kak. Istri cantik masalah. Istri jelek masalah. Apa masalahnya dulu anak mahasiswa waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Jadi pegawai? Tidak, mau tongi tawa jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum, mau tongi jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, tambah besar masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya, tidak, ditangkap KPK. Ini yang di depan saya, orang banyak semua masalahnya ini. Ibu Nilam, apa masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Pak Ahmad Ali, apa masalahnya? Takut sama istrinya. Iya toh. Ini
jadi penceramah. Kau kira tidak ada masalahnya? Banyak. Apa masalahku? Sekarang banyak janda-janda curhat. Ustadz, meninggal suamiku. Sabar Kibu, bolehlah kasih saya doa-doa Ustadz supaya tenang perasaanku. Saya kirimilah doa-doa di WhatsApp. Lama-lama Nabi bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Allahu Akbar. Sebagai penceramah, Bapak kira hidup saya tidak punya masalah? Saya ini kasihan hampir tidak pernah ada di rumah. Adakah lagi di rumah ku peluk-peluk istriku kalau subuh? Nasiku ke anakku. Nah bilang, Bapak mengganggu. Saya bilang, jangan nak, ini milik bersama. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini polisi, AKBP, Kapolres. Apa masalahnya? Mau jadi kombes. Sudah kombes selesai masalahnya, mau sekolah. Sudah selesai masuk sekolah, penempatan. Sudah penempatan selesai masalahnya, mau jadi bintang. Sudah jadi bintang, pensiun. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah, Pak. Jangankan kalian yang baru kena musibah 4-5 tahun yang lalu. Nabi saja punya masalah. Nabi Pak, belum lahir sudah yatim, meninggal bapaknya. Nabi Nabi. Coba, lahir lagi kasihan, baru 2 hari dibawa ke kampung, disusui oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama beliau. Usia 4 tahun karena diteror di situ. Di desa itu, maka Halimatus Sa'diyah khawatir, dibawalah kembali ke ibunya, namanya Siti Aminah. Usia 6 tahun, ibunya berkata, kita pergi ziarah kubur bapakmu. Kita pergi ziarah kubur bapakmu. Waktu itu tinggal di Mekah, beliau ke Yastrib, Madinah sekarang. Pulang dari ziarah kubur di desa bernama Afwa, wafat lagi kasihan bapaknya. Ibunya usia 6 tahun sudah yatim piatu. Pak Ahmad Ali berapa tahun? Masih hidup orang tua atau? Ibu tak sudah meninggal. Bapak sudah anggota DPR baru meninggal ibunya. Sudah mapan. Rasul 6 tahun sudah yatim piatu kasihan. Diambil oleh kakeknya. Baru 2 tahun sama kakeknya. Meninggal lagi kakeknya pada saat usia 8 tahun. Diambil oleh pamannya. Allahu Akbar. Diambil pamannya. Jadi kasihan pedagang. Dagangnya ke Syam. Tidak pakai helikopter, tidak pakai PT-PT, tidak pakai motor, jalan kaki dan pakai onta ke Syam. Masih 12 tahun. Nabi saja banyak masalahnya. Dalam rumah tangga Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Beliau setelah jadi Nabi makin banyak masalahnya. Kalau anggota DPR paling dibuli, Ibu Nilam paling dibuli. Nabi bukan dibuli, diperangi dan beberapa kali uji coba pembunuhan. Itu Nabi. Semua orang punya masalah. Tapi Nabi ketika ada masalahnya, dia ambil sejadah, dia ambil wudhu, menghadap kepada Allah, minta tolong kepada Allah supaya Allah membantu beliau dalam hidupnya. Kalian kalau ada masalahmu, ambil Facebook. Yang kau ketawa, serius kah ini? Update status. Tak kusangka kau begitu. Bertengkar sama suaminya, bertengkar, update status lagi. Andai ku tahu kau begini, aku tak menerima lamaranmu. Apalagi tina anak 2 mi anaknu. Ada tong itu Pak Ahmali. Ada orang rumah tangga bertengkar suami istri, bertengkar terus hamil lagi. Metampusi. Kau semua itu. Ayo Bu, halo. Nah berarti Bu, masalah kita bukan masalah. Karena mau kok kemana pasti ada masalahmu. Ada orang rumah tangganya, kasihan 10 tahun berumah tangga masih ngontrak-ngontrak. Iya toh? Ada tahu alhamdulillah belum menikah sudah ada rumahnya.
Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Ada rumahnya bagus, mobilnya mewah. Suaminya selingkuh. Ada suka selingkuh di sini? Ada? Ada? Dengar kau baik-baik yang suka selingkuh, dengar kau baik-baik. Ada buku saya baca, dalam buku itu dia bilang, 1 kali selingkuh hancur amalnya 40 tahun. Baru dia 2 kali selingkuh 1 bulan. 80 tahun 1 bulan hancur amalnya. Baru dia meninggal 62 tahun. Sosok kau cilaka. Yang suka selingkuh dengar baik-baik ini, ada resepnya. Apa resepnya? Dia bilang Nabi begini, kalau kau lihat perempuan di jalan, di warkop, di kantor, dan menarik perhatianmu, segeralah engkau kembali ke rumahmu, karena apa yang dimiliki yang di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tenang kok ibu, kubela kok. Iya toh ibu? Nah bilang suaminya, memang sama Ustaz, tapi beda cita rasanya. Kenapa beda? Dia bilang beda. Kalau itu yang di jalan Ustaz, harumnya Masya Allah, sopannya bicara. Assalamualaikum Pak, mau minum kopi atau teh? Kopi, pakai gula atau tidak? Pakai, rendah kalori atau bagaimana? Kasih tahu, 2 tangan pakai. Sekalinya sampai di rumah Ustaz, mau bikin kok apa kopi terus. Ketawa semua aku karena aku bayangkan dirimu. Mau makan Ustaz, sangin sibuk cuma WhatsApp. Anak tak tiba-tiba di situ kena api gara-gara itu terus sinetron naurus. Mau tidur tidak pernah tongi rapi-rapi. Itu Khadijah kalau mau tidur bersama Rasulullah, dia pakai bajunya yang paling bagus dan pakai parfum. Tidur suaminya dia usap-usap rambutnya. Pantas Rasulullah sudah meninggal Khadijah, beliau katakan, wih, rasanya sepi hidupku. Menangis Rasulullah sampai Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang suami, seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, cara-cara ciri-ciri itu wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok lebih dulu meninggal bu, nah suami tak menangis terus. Kenapa istriku lebih dulu meninggal? Kenapa bukan tetangga dulu? Ya Allah, aku sayang istriku, ya Allah, aku sayang, rasanya tidak bisa sambung hidupku, ya Allah. Ciri-ciri ibu penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya masuk kamar berteriak, merdeka! Tenang kok Pak, kubela kok malam ini. Dia bilang, bagaimana suamimu? Tidak jengkel. Sampai di rumah, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, ada bedak pica di sini, nah kasih bontek matanya, nonton angka kakinya, menguap angka kalepa. Bagaimana suamimu tidak tertekan? Dikasih tahu, baik-baik saya itu bajumu, kelihatan semua tali BH-mu, nah lihat tetangga. Apa nak bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bung. Bagus juga itu kalau pulang kita cantik-cantik bu. Bu, pulang suami tak kita tahu pulang jam 5:30 dandan maki. Kasih rapi rambut tak. Datang suami tak kita sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Ibu pakaian yang rapi, kincir 3 rambutnya, sampai 1 di depan. Pakai baju you can see, pakai sandal slope. Masuk suami dah, astagfirullah, kesurupan istriku. Nah, bu, hei. Nah, ketika mulai ada masalah, Allah tidak bilang, Saat, kalau istrimu cerewet, jadi dokter kau dulu. Enggak. Saat, kalau istrimu malas, kopi kursus dulu. Tidak. Anggota Dewan Masjid Indonesia, kalau istrimu suka ngomel, kau jadi profesor dulu. Tidak.
Allah tidak minta itu. Allah tidak minta kita pengusaha dulu. Allah tidak minta kita anggota DPR dulu. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar aku, pakai singi sempajammu. Sabar ko, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan itu masalahmu. Bagaimana caranya selesai, Ustaz? Jangan aku pikir bagaimana caranya. Allah tahu caranya selesaikan. Yang Allah minta, kasih baik saja solatmu. Kecil itu kasih berhenti cerewet istrimu, kasih kena stroke. Hei, kecil itu kasih setia suamimu. Apa? Berdoa kok selesai sholat. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin ku bisa jaga HP-nya. Ku jaga HP-nya ternyata 3 HP-nya. Engkau maha memelihara. Tidak mungkin saya bisa ikuti suamiku 24 jam. Tapi Engkau lah yang maha melindungi. Lindungi suamiku dari wanita jahat. Ya Allah, buat dia pusing kepalanya kalau ndak lihat ke 1 jam. Allah kabulkan doanya, pulang lagi terus suaminya. Kecil buat Allah kasih setia suamimu. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Ini pasti banyak yang belum sholat asar. Ayo, apa susahnya? Ibu, apa susahnya sholat? Ustadz, kenapa itu suamiku dede kasarnya ndak sholat? Ustadz, kenapa itu anakku kodonde kepala batunya lain disuruh lain bikin ndak sholat? Kenapa ini kasihan ini bisnisku gagal terus demas sampajang? Kalau ibu sholat, kecil buat Allah kasih lunas itu utangmu di bank. Kecil buat Allah kasih kau haji. Kecil buat Allah kasih kau umroh. Kecil buat Allah kasih kau anak. Apa susahnya? Yang tidak masuk di akal saja Allah mampu kasih, apalagi yang tidak masuk akal saja Allah kasih, apalagi yang masuk akal. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihi salam. Ya toh? Iya. Iya. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Melahirkan tidak ada anak, suami beleng-beleng. Ya, Ibu, Pak, ada yang mau jadi anaknya tentara polisi? Jangan ke Sogo. Polisi sekarang rekrutmennya semakin transparan. Nggak usah Sogo. Mau jadi pegawai negeri anakmu? Jangan ke Sogo. Lebih baik anakmu tetap jadi pegawai honor daripada dia pegawai negeri tapi nyogok sampai 500 juta. Sogo, kau mau jadi pegawai negeri golongan 1? Sampai pensiun kau itu ndak bisa kembali uangmu 500 juta. Aku tahu gajinya. Mana ada apa hebatnya itu pegawai negeri? Hah? Nah bilang tahu banyak gajinya Ustaz. Saya bilang saya juga banyak gajiku. 7 koma. Wih, tahu banyaknya. Artinya apa? Tanggal 7 sudah koma. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada tanda di koperasi? Sama kok semua SK-nya ada semua itu di bawah kursus. Gali lubang tutup lubang. Kenapa tahu Ustaz? Karena saya pegawai negeri. Sogo, janganlah. Ada Satpol PP di sini. Ada polisi setengah. Itu Satpol PP biasanya kan pegawai honor kasihan. Ada pegawai honor di sini. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun mengabdi TTP, tetap tidak pegawai. Ya, kalian mau jadi pegawai, tidak usah nyogok. Bangun ke sholat hajat, minta tolong kepada Allah. Apa susahnya? Mata satu mau jago berebut. Ya sudah, jangan kau mengganggu konsentrasi. Ya,
Bu, Pak, halo, mau hidup baik, perbaiki sholat. Apa susahnya sholat? Bilang aku. Apa? Ustadz, kita lagi di tengah laut Ustadz, tangkap ikan. Ini badan tak kotor Ustadz, penuh oli, bau ikan. Allah tahu kau lagi di atas perahu, sholat maka seperti apa keadaanmu. Tapi kita tidak tahu kiblat Ustadz. Kau lihat di mana matahari terbenam. Oh, di sana terbenam. Kau sudahlah menghadapkan perahumu. Takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Yang tuh aku goyang-goyang begini juga. Sudah Allah tahu. Ustaz, sakit gigiku Ustaz. Sambayan sakit gigi mako. Allah. Apa pi? Apa pi? Demi Allah, jelas oleh Nabi, mereka yang tidak sholat jelas kafirnya. Kafir itu bukan saja keluar Islam. Kafir itu bukan saja tidak mengakui dua kalimat syahadat. Biar kau syahadat tapi tidak sholat, kata Nabi kau kafir. Kenapa Ustaz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sholat itu tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menyembah kepada Allah. Puasa, boleh kau puasa sambil dagang. Jelang buka puasa, tiba-tiba ada datang pembeli. Haji, berapa harganya gas? 75.000. Batal puasamu? Tidak, tetap sah. Boleh puasa sambil dagang. Haji boleh sambil dagang, pergi haji dibawa dagangan boleh. Tawaf sambil nyanyi boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik boleh. Bayar zakat sambil nyanyi boleh. Insaflah wahai emang ini sekak kue. Bila dirimu bernoda, boleh bayar zakat begitu. Tapi sholat tidak boleh kau dagang, tidak boleh kau menyanyi, tidak bisa kau sholat. Allahu Akbar, begadang jangan begadang, pasti batal sembahyangmu. Allahu Akbar, aja berapa gas? 75.000. Itulah pentingnya kenapa kita harus sholat. Saya sholat Ustaz, tapi kenapa tidak berhenti masalahku? Betul kau sholat, tapi main-main. Maksudnya apa? Mulai wudhu salah-salah memang mako. Yo, ya nanti pi, sebentar. Sambil wudhu, terima telepon. Ya. Berapa itu? Terserah kau, boleh kau tawar, boleh tidak. Ya, di mana? Iya, ketemu nanti warung kopi. Sudah, bagaimana sholatmu mau baik? Padahal bermula dari wudhu. Saya sholat Ustaz. Betul sholat kok, tapi bajumu itu juga kau pakai futsal, kau pakai tidur, kau pakai main bola, kau pakai mencuci, kau pakai kepup, kau pakai lagi sholat. Boleh, boleh, tapi khawatirkan sholatmu kena najis bajumu. Malah ada sholat tidak pakai BH. Ketawa karena membayangkan dirimu toh. Ada yang tanya kau Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai itu Ustaz? Apa ibu? Itu apa? Itu Ustaz, tidak enak kau bilang. Apa? Itu yang di depan. Boleh, tapi kalian tidak punya adab namanya. Pergi ketemu sama anggota DPR Pak Ahmad Ali, kau tidak pakai begitu. Mau kau? Pergi mako nak lempar kau Ibu Nilam. Tapi Pak Ahmad ada kesan keperluan ku. Iya. Ada juga bapak-bapak dia bilang, Ustaz, boleh joran sholat tidak pakai celana dalam? Maka tos itu. Mana Ustaz, maka licik-licik bilang. Boleh aja, tapi bagaimana itu kalau ruku kok? Yang ketawa ibu ini urusan laki-laki. Yeay. Salatullah wallah
ala toha rasulillah salatullah ala yasin. Masya Allah, ibu-ibu memang jago. Ini malas semua ini. Coba bapak-bapak, jangan kasih malu kita laki-laki. Ayo, ayo, ayo. Ya laki-laki, ayo selawat bareng-bareng. Yuk, yuk, yuk. Kasih keras suaranya Pak. Ayo, yuk. Salatullah. Lobet, itu mau poligami. Coba tahu ibu-ibu. Ayo ibu. Salatullah. Ala toha. Ini nih. Salatullah ala yasin. Apa biasa orang tidak sholat? Sebabnya satu, ibu-ibu kalau selesai haid, kenapa tidak sholat? Belum bersih. Nah, bilang suaminya Nabi biasa 5 hari, ini 7 hari belum pokok sholat. Nah, bilang masih ada sedikit-sedikit. Nah, bilang suaminya bohong kau toh. Apa bohong? Kasih lihat kau. Apa bohong? Kasih lihat cilaka. Apalagi membuat orang biasa tidak sholat. Kalau ada pengantin, nah ada ampul di muka, nah coklat, biru, krem, nah kasih mirip sedikit alisnya di sini, jilbab nah 3 lapis, coklat, biru, nah kasih mirip lagi, ada bunga-bunga di belakang, baju na sempi, rona sempi, pergi mina bilang suaminya buru-buru kok, mau habis acara, nah bilang tunggu dulu kasihnya, beleng-beleng, hei. Tiba waktu sholat, hayala sholat. Suaminya, hehehe, sudah ku jualkan sawah supaya piko haji. Ini belum pokok sembahyang duhur, mau miasar. Piko sembahyang. Sadar ku pak. Nah sadar, ini ku suruh kopi sholat. Sadar ku. Apa maksudmu? Kondel ini jilbabku. 1 jam dipakai ini. Allahu Akbar. Ya, bu. Hei. Apalagi biasa orang tidak sholat. Apalagi biasanya selesai melahirkan. Katanya kalau selesai melahirkan nifasnya 40 hari. Tidak harus 40 hari. Waktunya adalah kalau kau yakin bersih mulai hari itu sholat. Baru 17 hari. Tidak mesti 40 hari. Ada orang lebih 40. Ada orang kurang dari 40. Jadi batasnya bukan berapa jumlahnya, tapi keyakinanmu sudah bersih atau tidak. Dengar baik-baik bagi mereka yang malas sholat ini. Dengar baik-baik. Pertama, buka surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kamu 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia. 1 hari itu. Bagaimana kalau kau sholat cuma hari Jumat? Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Pas bangun dia bilang, adil orang apa ini masjid? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada khotbahnya, kau yang tidur dong. Apa lagi? 2. Dengar baik-baik yang malas sholat. Buka Al-Quran, surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaul al-kuffar rahama'u bainahum tarahum rukka'an sujada ila akhir hayat. Tanda orang Islam itu, kamu lihat mereka ruku dan sholat. Kalau artinya kalau dia tidak sholat, demi Allah dia kafir di hadapan Allah. 3. Yang pertama kali diperiksa nanti kalau sudah masuk di kubur, bukan puasa, bukan haji, tapi apa? Sholat. Begitu seluruh pengantar sudah kembali, maka yang pertama malaikat tanyakan sholatmu. Dan ada 5 pertanyaan. Tapi kalau baik sholatmu tidak usah cemas. Kenapa? Sholatmu yang akan jawab pertanyaanmu. Kembali seluruh pengantar. Ini yang meninggal orang baik sholatnya. Yang meninggal orang baik sholatnya aman. Tapi kalau tidak bagus sholatnya, malaikat sudah siap godamnya. Nah putar memang. Nabi lama aku tunggu. Kau itu banyak sekali ceritamu di warung kopi. Begitu ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kan sudah tunggu dulu, orang baru datang. Biar malaikat juga dia mau geaki. Ditanya lagi, Marabuka,
rabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget. Tak bangka langsung dia bilang ketuhanan yang Maha Esa. Langsung di blender. Tapi kalau orang baik solatnya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Solatnya berkata, mundur kau Pak Ahmad Ali. Waktu kau hidup di dunia kau Dewan Masjid Indonesia, bagus solatmu. Sekarang saya yang jaga kamu. Karena kau waktu hidup kau jaga solatmu, sekarang saya yang jaga kamu. Begitu kata solat. Begitu ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Solat menjawab, Allahu Akbar. Wih, malaikat giling kepala. Tahu, jagonya. Barusan ku dapat begini. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Solat menjawab lagi, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Wih, malaikat tambah giling kepala. Tahu, tambah hebat ini. Ketua DMI Sulawesi Tengah ini. Akhirnya mungkar. Nabila mungkar, kir. Kau maju, nakir. Nabila nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya wakil ji. Akhirnya mungkar nakir naik bertanya kepada Allah, ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya marrabbuka. Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, bukan dia yang jawab solatmu, bukan dia yang jawab pertanyaanmu, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Kenapa nih ibu-ibu ribu? Mau kau lagi pengantin baru? Itu saja 1,5 mati ku hadapi. Ibu-ibu Pak, kalau cerita poligami marah. Sampai di Makassar Ibu Nilam saya bilang begini, saudara-saudara sekalian, di dalam Quran itu ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir, keluarga Nabi Lut. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir, Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, suaminya beriman, suaminya kafir, istrinya pun kafir. Siapa? Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu, saya bilang di Makassar, ibu-ibu pilih mana, keluarga yang mana? Ibrahim dong Ustaz. Mantap, bagus. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang, jangan Ustaz, Fir'aun mau saja. Semua kita jadikan Firaun. Itulah perempuan, dan memang tidak ada orang jago di depannya istrinya. Mati kutu kita semua. Takut tidak, cuma enak diajak ngomong kalau dia sudah marah. Apalagi kalau nak bilang pokoknya, dia mau saja. Saya kalau nak bilang istriku pokoknya, ambil mau buat tidur deh. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Lain dibilang lain sebut, baru itu perempuan tuh ahli sejarah. Nah ingat terus kesalahan tak. Biar 5 tahun nah ingat lagi, nah ingat. Sudah saya kira selesai itu dulu. Lain lagi, basi lagi nih. Itulah perempuan. HP tak mau terus na periksa. Sampai kapan kau bisa periksa? Saya ini selalu juga diperiksa HP ku, terpaksa pakai tonga akal. Ada temanku waktu SD selalu kena telepon setelah viral. Jadi mau ku terima. Bagaimana perasaannya mamanya? Cek tahu. Tidak diterima, ku blokir. Nanti dia bilang nggak sombong. Akhirnya ku tulis namanya di HP, penjual batu bata. Suatu ketika saya rehat di rumah istirahat, tiba-tiba bunyi teleponku, mamanya Cek berteriak, Ustadz, ada telepon. Dari siapa sayang? Penjual batu bata. Nggak boleh panik ini, harus tenang. Tarik nafas, tenang. Saya bilang, jangan keangkat sayang, tagihan itu. Kan perempuan paling takut sama tagihan toh? Wah, nggak nangka betul bos, selamat saya. Alhamdulillah berhasil ilmuku. Suatu ketika pulang ceramah, haus kato, sayangku bikinkan dulu teh. Dia bilang, sibuk kan ini Ustaz, lagi bikin ecek mengaji, ajar ngaji. Bikin maki sendiri. Mana gula? Dia bilang ada di toples, ada tulisannya itu. Bikin. Tulisannya gula. Begitu saya minum, asin. Kulihat gula, isinya garam. Saya pilih di depannya. Kenapa kau tulis gula baru isinya garam? Dia bilang, HP ini juga lain kau tulis lagi sini. Bocor ilmumu semua bapak-bapak.
Maka ibu periksa nanti HP na suamimu. Kalau nak tulis asisten 1, asisten 2, kayak hati-hati kok. Ahli 1, ahli 2, hati-hati kok. Payah itu. Ya, tapi percaya kalau baik solatmu, Allah yang lindungi suamimu. Adek-adek, adek masih kuliah di sini? Jangan kau cari muka sama wali kota, bupati. Capek. Siapa? Ada di sini PNS. Jangan kau cari muka sama bupati, sama sekda. Sekda ada pensiunnya. Iya pak. Nggak laku itu. Dan Tom aku terlalu cari muka sama Ahmad Ali. Biar Ahmad Ali suka kok. Kalau Ibu Nilam tidak suka kok, nggak jalan urusanmu. Ya toh. Tapi minta tolong kau kepada Allah. Kalau Allah yang tolong kau, kecil ini manusia di depan kita. Kecil. Itu lihat, saya ndak nak kasih lengkap gelarku itu, nak tulis. Oh kalau itu, coba itu gelarku lihat, nah banyak nih itu. Iya toh? Pintar tidak, tapi perbaiki saja sholat. Kecil. Dulu waktu ku SD, kalau lihat ke pesawat, bilang kapal lalu tuh, sampai jatuh ke dia di got. Ku bilang bisa aja itu nanti naik pesawat, nah ku mati. Alhamdulillah sekarang bu capek saya naik pesawat. Kalau kulihat dulu Rano Karno, artis-artis di kampung, Omai Rama, mengapa minuman itu haram? Terereng. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu tak dulu waktu kecil, zaman dulu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, atas dongok kok. Ibu-ibu dulu apa nyanyinya? Nyanyinya ibu-ibu dulu. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Kalau lagu-lagu pop ngambil lagi itu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Kalau bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa sekarang? Putar ke kiri, non. Putarlah ke kanan, ke dongok. Dan bilang majelis taklim. Baru majelis taklim senam di depan kantor, di lapangan begini. Dilarang tidak, tapi jangan kau campur-campur laki-laki. Di depan itu ibu-ibu, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu bajunya sempit, roknya sempit. Di depan satu. Bapak-bapak di belakang 3. Semua itu cilaka. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ustadz, saya alhamdulillah bagus sholatku. Alhamdulillah saya bisa husu. Jangan puas sampai di situ. Ayo langkahkan kaki datang ke masjid. Inilah yang disebut memakmurkan masjid. Biar masjid cantik, tapi kalau tidak ada penghuninya mau diapa? Bapak-bapak, saya jarang sekali melihat masjid cantik di sini. Kalau bapak-bapak jalan ke Sulawesi Selatan, cantik-cantik masjid.
Yang bikin kadangkala pribadi-pribadi. Ayo Pak, bikin masjid. Kalau ada rezekimu, bikin masjid. Tidak bisa, gotong royong. Datangi Ahmad Ali. Ya, tidak ada orang bangkrut kalau bangun masjid. Tidak ada orang sengsara karena bangun masjid. Insya Allah kalau kau bangun masjid, Allah akan bangunkan istana di sorga. Amin. Ustadz, saya tidak ada uang. Bagaimana cara makmurkan masjid? Datang kau berjamaah di masjid. Itu enaknya berjamaah di masjid. Tidak perlu kau bingung 3 mini, 4 mini. Sudah mak tahayat atau belum? Kenapa? Ada imam. Tidak ada bacaan ku hafal Ustaz. Diam kau saja, imam wakili bacaanmu. Cuma kalau datang ke masjid ada adab-adabnya. Apa adabnya? Kalau kau tidak mau doa bersama, karena ada itu anak muda yang tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama. Iya. Nah, belum itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Betulkah? Semua yang tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Ini mic tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Pakai orang mic. Ini tidak ada pada zaman Nabi, tapi manfaatnya bagus. Oke lah, kau tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama, tapi tolong jangan kau balik duduk di depan. Karena dia sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, langsung berdiri. Kalau saya langsung kupukul pantatnya, mengajar ini. Di belakang kau langkai orang tua yang lagi bersikir. Iya. Kalau di masjid, insya Allah menyambungkan silaturahmi. Ada tetangga tak, gara-gara pagar kita bertengkar, malu ke rumahnya minta maaf. Maka begitu kau datang ke masjid, cari dia di sampingnya kau. Tunggu mi. Sudah assalamualaikum mi, kau tunggui. Assalamualaikum. Tunggui mak kau. Begitu dia hadap kiri, langsung assalamualaikum. Tidak mungkin ada orang kepalamu, tidak. Tenanya di masjid. Di masjid tidak usah kau cemas kalau kau tidak tahu berdoa. Maka Pak Imam tolong kalau kau berdoa, baca kau doa yang umumnya orang tahu dan kasih dengar suaramu. Ada biasa imam tidak ditahu apa, tidak didengar apa. Amin. 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 Kasih dengar orang. Siapa tahu yang jadi imam anak muda. Tidak ada istrinya. Ya Allah berikan kami jodoh. Nah bilang bapak di belakang, amin. Nah bilang juga istrinya, amin. Berarti kamu kabulkan istri suamimu kawin lagi. Ya. Nah kalau datang ke masjid ada adab-adabnya. Jangan merasa pintar sendiri. Ada orang baru takbir nak ganggu memang maki. Santai mah bos. Kalau ada kau lihat lain-lain di masjid, ndak usah kau urusi. Jangan kau bilang ndak mau pergi deh, ndak sama takbirku. Karena memang cara takbir itu beda-beda. Ada yang begini bu, Allahu Akbar. Ada, boleh ada dalilnya itu. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Ada juga dalilnya. Ada juga yang kayak ndak makan 2 hari. Juga begitu saya lihat. Jangan mau kurus itu urusannya. Ya, insya Allah kalau di masjid perbedaan jangan kau membuat pecah belah. Dan kalian yang tidak mau kunut hargai orang yang kunut. Yang kunut hargai yang tidak mau kunut. Selesai. Ini anak-anak muda baru belajar agama 2 bulan. Badai kayak dia penghuni api neraka semua ini. Kayak dia panitia hari kiamat. Padahal baru 2 bulan belajar agama. Saya nak maki-maki, nak bilang apa Kostas? Kau bicara cara sunnah baru kau tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Buktinya tidak ada jenggot no. Oh dia apa kalau tidak mau tumbuh cilaka? Panjang sebenarnya ini mau saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Terus. Kau kira kat orang parkir?
Ustaz Dasat Latif ini bukan tukang parkir. Belum puas. Belum puas. Mati muda saya kalau ku kasih puas kok. Kau kira saya laki-laki pemuas? Begini saja, kita doakan Pak Ahmad Ali, kita doakan Ibu Nilam. Insya Allah datangkan lagi Ustaz Dasat. Ini kita sudah 2 kali di sini ya, alhamdulillah. Tapi Pak, demi Allah dan Rasulnya, tidak ada gunanya kita kumpul di sini kalau yang tadi tidak sholat tetap tidak sholat. Betul. Kalau pulang ke pengajian ini sholat maki Pak, ada itu harapan. Percaya maki dapat maki Lailatul Qadar ini hari. Kalau sholat maki, sholat itu kuncinya. Ini sholat Ustaz, tapi dia tidak pakai jilbab. Lentongi tidak pakai jilbabnya, lentongi salatnya. Ada itu tanggaku Ustaz, rajinnya sholat tapi mencuri. Apa nak curi? Sendal. Kalau tidak sholat di rumahmu nak curi. Oh, tidak penting sholat, yang penting hatimu baik. Cocok tahu ini anak muda setuju, karena dia juga tidak sembahyang. Tidak ada selamatmu kalau tidak sembahyang kok. Soal diterima atau tidaknya biar Allah yang ngurus. Sembahyang kok saja. Ya, Bu. Nah, supaya enak, lipat 27 kali datang ki di masjid. Selesai ki sholat, buka maki YouTube, nonton sama-sama. Tuh, alhamdulillah kita doakan cita-cita Dewan Masjid Sulawesi Tengah mau buat televisi DMI. Oh, doakan. Maka kalian ini minta tolonglah kepada Allah supaya sukses semua urusannya Pak Ahmad Ali. Pak Ahmad Ali, rugi Bapak kaya kalau tidak memudahkan Bapak masuk surga. Ini kalau Pak Ahmad Ali mau kalah kita, Pak lebih dulu masuk surga. Maghrib nih. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, saya ingin berpantun. Buah nangka, buah kelapa. Bilang kau catat. Cakep. Buah manggis, buah apel. Cakep. Buah nenas, buah nangka. Cakep. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.